Islamic Brotherhood Television. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Siyadatul habaib asyurafa wa fadilatul ulama'il ahibba, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'a. Sarraftumuna wa nawartumuna wa farrahtumuna. Sarraftumul makan wa nawartumul majlis wa farahtumul qulub. Fajazakumullahu khairal jazaa. Waffaqakumullahu lin najah wal falah wal istiqamah fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saya sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi. Pertama untuk Sahibul Bait, yaitu Al-Habib Muhsin bin Zaid Al-Attas. Begitu juga untuk ayahanda beliau Al-Habib Zaid yang hadir bersama kita di tempat ini. Juga kakak beliau yaitu Al-Habib Hamid. Hafidhahumullahu ta'ala wa ra'ahum. Famatanallahu bituli hayatihim. Amin ya rabbal alamin. Kemudian penghargaan ini juga kita sampaikan kepada seluruh para habaib, para alim ulama, para kiai, para tokoh yang tidak saya sebutkan satu persatu nama-nama beliau, tapi sedikit pun tidak mengurangi cinta mahabbah kita kepada mereka. Dan secara khusus ahlan wa sahlan kita ucapkan kepada tamu-tamu kita yang datang dari Madura. Luar biasa. Dipimpin oleh Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri dari Sumeneb, tapi yang datang dari sini dari berbagai kabupaten yang ada di Madura, dari Bangkalan, dari Pamekasan, dari Sampang, dari Sumeneb. Terima kasih banyak, jazakumullahu khairal jaza. Seyogianya acara ini digelar di Petamburan, tapi karena memang acaranya malam hari, saya minta kepada Habib Muhsin untuk bisa digelar di tempat ini. Kenapa? Karena di saya punya rumah setiap hari dari pagi sampai sore tamu sudah datang 500 orang lebih. Setiap hari. Nah, jadi saya malam tidak lagi mau ganggu saya punya tetangga. Nah, maka itu waktu itu ada jilsah hijaziyah serupa yang datang dari saudara-saudara kita dari Palembang. Itu kita adakan di Condet. Alhamdulillah jamaah kita ada yang bersedia menjadi tuan rumah. Nah, kali ini yang dari Madura, alhamdulillah Habib Muhsin bin Zaid, beliau dulu adalah Imam Front Pembela Islam DKI Jakarta. Nah, setelah FPI dibubarkan, lahir yang baru Front Persaudaraan Islam. Saat ini beliau adalah Wakil Ketua Majelis Syuro DPP FPI. Artinya Habib Muhsin ini adalah memang kawan seperjuangan kita, saudara seperjuangan kita. Dan kebetulan Darul Mustafa di sini baru pindah kemari, yang semula di Condet, semula di Petamburan. Kemudian pindah ke Condet, lalu pindah ke tempat ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Dan mudah-mudahan majelis ini dijadikan oleh Allah sebagai majlisan thayyiban, salihan, ma'muran, mubarakan, najihan, saliman, amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, tidak panjang yang ingin saya sampaikan. Tadi sudah saya sampaikan, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh, yaitu tamu-tamu kita yang datang dari Madura, dari tempat yang begitu jauh, datang dengan penuh mahabbah, datang dengan penuh rasa cinta. Terima kasih banyak, dan saya mohon maaf kalau kami banyak kekurangan dalam penyambutannya. Mudah-mudahan apa yang sudah antum niatkan, hajatkan, datang dari Madura, semua diberikan ganjaran berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Madura insya Allah para ulamanya tetap senantiasa bersatu, bersaudara, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Madura selalu menjadi jazirah salihah, jazirah tayyibah, jazirah ma'murah mardiyah. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah ya ikhwan, kalau tadi Habib Muhsin bin Zaid Al-Attas menyampaikan bahwa pada hari ini begitu juga syair yang tadi dibacakan
yaitu oleh Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri berkaitan dengan milad saya yang memang dilahirkan pada tanggal 24 Agustus ini. Saya hanya ingin mengingatkan diri saya dan semua yang ada bahwa setiap milad kita, setiap ulang tahun kita, saudara, zahirnya umur kita bertambah. Tapi hakikatnya umur kita berkurang. Semakin zahirnya bertambah kita punya umur, maka berarti hakikatnya kita akan semakin dekat dengan lubang kubur, ya kawan. Nah, karena itu di sini saya ingin mengajak semua di setiap hari milad kita, sepatutnya lah, seyogianya lah, pertama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan selama kita hidup. Tapi pada saat yang sama, yang kedua, tidak boleh kita lupakan untuk kita tafakkur, memikirkan apa yang sudah kita siapkan untuk kita masuk ke dalam kubur, ya kawan. Nah, insya Allah dengan demikian kita tidak akan lupa diri, kita akan selalu ingat, yaitu pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hari ini kita kumpul di tempat ini, besok dengan ridho Allah, dengan rahmatnya kita kumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikumpulkan oleh Allah kita semua di surganya Allah bersama para nabi, para siddiqin, bersama para syuhada, para mujahidin, para salihin. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, kumpulnya kita di tempat ini luar biasa. Kalau para ulama salaf pernah mengatakan, saudara, di antaranya Ibn Uyainah radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengingatkan bahwa inda dzikris salihin tanzilur rahmah. Manakala kita mengingat atau mengenang atau bercerita tentang orang-orang soleh, maka itu menjadi penyebab turunnya rahmat. Nah, kalau kita mengenang orang-orang soleh, bercerita tentang orang soleh, bisa menjadi penyebab turunnya rahmat. Fama balu bidzikri sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kalau kumpulnya kita adalah mengenang, saudara, menyebut, saudara, yaitu sayyidul mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, maka tidak akan pernah kita ragukan, saudara, niscaya di tempat di mana kita terus menyebut nama beliau, di mana tempat di mana terus kita berselawat kepada beliau, di situ akan turun aneka ragam berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana tidak? Nabi sendiri alaihi salatu wassalam bersabda dalam salah satu hadis sahihnya, beliau nyatakan dengan tegas, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyarah. Jadi barang siapa yang berselawat kepadaku dengan satu kali selawat, Allah akan limpahkan selawat untuknya dengan 10 kali. Pengertian Allah melimpahkan selawat kepada orang yang berselawat kepada Nabi adalah Allah melimpahkan rahmatnya, barakahnya, ridhonya, magfirahnya. Dan ini penting untuk kita ingat. Karena ulama-ulama salaf kita, saudara, sebagaimana dibahas dengan panjang lebar oleh Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari dalam kitab Tajul Arus, Al-Hawi li Tahdhibin Nufus. Di sana diceritakan betapa para ulama-ulama salaf mengingatkan kita semua bahwa mendapatkan satu saja rahmat dari Allah itu jauh lebih baik daripada amal ibadah kita seumur hidup, saudara. Loh, kenapa? Karena kita ini hanya bisa masuk surga dengan rahmat Allah, bukan dengan amal kita, saudara. Segunung kita punya amal, belum tentu bisa memasukkan kita ke dalam surga tanpa rahmat Allah. Tapi dengan satu rahmat saja Allah berikan kepada kita, cukup untuk memasukkan kita ke dalam surganya. Makanya para ulama salaf, saudara, pernah mengatakan, mereka bersumpah demi Allah, aku mendapatkan satu rahmat dari Allah lebih aku suka daripada amal ibadahku seumur hidupku. Karena amal ibadah seumur hidup belum tentu Allah terima, belum tentu mendapatkan rahmat. Tapi kalau satu rahmat sudah Allah berikan, saudara, maka segala amal ibadah kita akan diterima oleh Allah. Kekurangannya akan disempurnakan, dosa kita akan dimaafkan. Jadi sekali lagi, kalau satu kali selawat buat Nabi, Allah melimpahkan 10 rahmat untuk kita. Jangankan 10 rahmat, satu rahmat udah cukup buat modal masuk surga, ya ikhwan. Bagaimana 10 rahmat?
Bagaimana kalau kita berselawat 10 kali, 100 kali, 1000 kali? Saudara, setiap hari kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan melimpahkan rahmatnya untuk kita semua. Nah, karenanya jangan kaget. Kalau majelis-majelis sufi, majelis-majelis sholihin, di mana-mana tempat, bukan di Indonesia aja ya, di seluruh dunia. Saudara, itu dipenuhi dengan zikir-zikir dan sholawat ya. Di samping ada majelis ilmu, di samping baca kitab, di samping ada nasihat, mereka nggak lupa. Mereka ajak umat untuk banyak-banyak baca sholawat, berzikir, baca wirid. Kenapa? Karena semua itu bisa mengetuk pintu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebagaimana Nabi sampaikan kepada kita, saudara, tidak ada yang bisa masuk surga kecuali dengan rahmat Allah, saudara. Sampai tatkala Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, "Wa anta ya Rasulullah?" Lalu bagaimana dengan Anda ya Rasulullah? Apakah masuk surga juga dengan rahmat Allah? Nabi mengatakan, "Ya, enggak ada yang bisa masuk surga kecuali dengan rahmat Allah." Nah, cuma hati-hati, ada yang mensalah tafsirkan hadis ini. Apa dia bilang? Nabi sendiri belum tentu dapat rahmat. Astaghfirullahaladzim. Ini tafsirnya ngawur ini ya, kawan. Ini bukan pakai tafsir Jalalain ini. Tafsir jalan lain dia pakai ya. Na'udzubillah min. Nabi itu saudara bagaimana nggak dapat rahmat? Ngawur. Nabinya sendiri rahmat saudara. Allah menyatakan di dalam Al-Quranul Karim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saudara, Allah yang menyatakan, tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Rasul. Wahai Muhammad. Illa melainkan rahmatan sebagai rahmat lil alamin untuk semesta alam. Nabi itu sendiri diutus oleh Allah sebagai rahmat. Kalau dikatakan sebagai rahmat, hatta zat Nabi, apa yang dibawa Nabi semuanya berisikan rahmat, saudara. Nah, lalu kalau Allah jadikan Nabi sebagai rahmat, kok bisa ada yang mengatakan Nabi belum tentu dapat rahmat? Ini yang bicara begini mesti syahadat lagi ya, kawan. Hati-hati. Kadang-kadang orang kalau kepintaran jadi keblinger ya. Nah, makanya saudara penting. Di samping kita tabligh akbar, di samping kita buka kitab, di samping kita ngaji, di samping kita amar ma'ruf nahi munkar. Jangan lupa buka majelis sholawat, buka majelis zikir, buka majelis marhabanan supaya hati kita nggak kering ya, ikhwan. Insya Allah. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan lagi. Saudara, ada lagi belakangan ini saudara, orang-orang yang kurang ajar mulutnya saudara, menyebutkan kalau ibu bapak Nabi masuk neraka. Ibu bapak Nabi orang kafir. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alasannya mereka punya dalil. Saudara, ya kalau dalil mereka pahami secara zahir, kalau dalil mereka pahami secara kaku, kalau dalil mereka pahami tanpa melihat dalil yang lain, ya seperti itulah hasil pemahamannya. Nah, dalam Islam ini luas. Memahami suatu dalil harus lihat dalil yang lain. Memahami suatu dalil harus lihat konteksnya. Untuk memahami suatu hukum, saudara, kita harus secara komprehensif menghimpun dalil-dalil yang ada untuk kita pelajari, kita simak, kita lihat, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan yang benar. Saudara, sebagaimana kita ketahui saudara bahwa kuburun Nabi SAW, kuburnya Nabi, makamnya Nabi, saudara, itu disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai afdalu buq'atin fil alam. Sebagai satu buq'ah, satu tempat yang paling afdal di atas muka bumi ini, saudara. 5. Kenapa? Lidhammihi jasadan Nabi SAW. Karena kubur tersebut menghimpun jasad Nabi kita Muhammad SAW. Kalau di situ nggak ada jasad Nabi, dia nggak menjadi buq'ah yang paling mulia, saudara. Dia menjadi buq'ah yang paling mulia karena di dalamnya dia menghimpun jasad Nabi kita. Pertanyaannya, saudara, kalau tanah menghimpun jasad Nabi yang sudah meninggal dunia menjadi buq'ah yang paling mulia, sebagaimana diyakini oleh para ulama Ahlus Sunnah, lalu bagaimana dengan batnih ummihi Aminah
Lalu bagaimana dengan perut ibu Nabi, Sayyidatuna Aminah, yang Nabi bersemayam di dalam perut tersebut selama 9 bulan, tumbuh berkembang, digagak disayang, sampai ditiupkan ruh. Kita ingin mengatakan bahwa perut itu akan masuk neraka jahanam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati-hati saudara, tanah, saudara, tanah tempat dikuburnya kita punya Nabi menjadi tanah termulia di atas muka bumi ini. Bagaimana perut yang di dalamnya tumbuh bukan hanya jasad. Dari mulai jasad tumbuh berkembang sedikit demi sedikit, saudara, sampai ditiupkan ruh 9 bulan dengan penuh kasih sayang, saudara. Yang begini kita mau katakan perut ini akan dibakar dalam api neraka. Yang kita mau katakan perut ini adalah perut kotor yang akan dibakar dalam neraka. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Maka itu saya ingatkan semua. Maka itu saya ingat ini karena tadi di antara syair qasidah yang dibaca oleh rombongan kita dari Madura ini ada bercerita tentang Sayyidah Aminah, ada yang bercerita tentang Sayyidah Aisyah, ada yang bercerita tentang Sayyidah Fatimah. Ini perempuan-perempuan mulia yang pernah menghuni dunia ini dan wajib untuk kita hormati, untuk kita cintai. Bahkan saudara, kalau istri-istri Nabi diberi gelar Ummahatul Mukminin, lalu bagaimana dengan ibu Nabi? Para ulama memberi gelar Ummul Ummah. Bukan lagi Ummul Mukminin, Ummul Ummah. Saudara, subhanallah. Nah, maka itu jagalah sikap kita kepada keluarga Nabi, kepada ayah Nabi, kepada ibu Nabi, saudara, kepada istri-istri Nabi, kepada putra-putri Nabi, kepada keturunan Nabi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kalau kita bisa menjaga adab, saudara, maka itu akan menjadi pembuka pintu rahmat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Andai kata ada orang Islam yang masih tetap yakin kalau ibu bapak Nabi itu kafir, masuk neraka. Andai kata, saudara, maka sungguh pun dia yakini itu nggak pantas dia mempergunjingkan ibu bapak Nabi. Nggak pantas dia ceritakan ibu bapak Nabi di mimbar-mimbar. Apa maksud dia di mimbar berteriak-teriak ibu bapak Nabi masuk neraka? Apa dia bangga? Apa dia senang kalau ibu bapak Nabi masuk neraka? Andai kata ibu bapak Nabi betul masuk neraka, mestinya kita sedih sebagaimana sedihnya Nabi, saudara. Mestinya kita menangis sebagaimana menangisnya Nabi sebelum mendapat kabar dari Allah bahwa ibu bapaknya, saudara, akan masuk surga, saudara. Nabi sedih pada awalnya. Nabi sedih. Tapi ada orang ngaku Islam, cinta kepada Nabi, dengan bangga, dengan senang, dengan gembira dia umbar. Ibu bapak Nabi masuk neraka. Ibu bapak Nabi akan dibakar masuk neraka. Ibu bapak Nabi kafir. Apa pantas sebagai seorang muslim yang berutang budi, berutang jasa kepada Nabi, mempergunjingkan kedua orang tuanya? Nah, jadi saya ingin menasihati mereka-mereka yang masih meyakini ibu bapak Nabi masuk neraka. Andai kata keyakinanmu benar, tutup mulutmu. Jangan bercerita di atas mimbar. Jangan mengumbar. Apalagi persoalannya bukan menjadi kesepakatan ulama. Apalagi Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat kalau ibu bapak Nabi, saudara, bukan kafir, bukan musyrik, dan bukan ahli neraka. Jadi kalau kau punya madhab meyakini ibu bapak Nabi itu kafir, ambillah madhabmu, ambillah keyakinanmu. Tapi kau jangan sakiti hati Nabi, jangan sakiti hati kami. Kau umbar di atas mimbar. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu, saudara, tatkala putra saudara Abu Jahal yang bernama Ikrimah. Ikrimah ini pada awalnya memusuhi Nabi habis-habisan. Bahkan sampai Nabi mengumumkan pada saat penaklukan kota Mekah, andai kata Ikrimah bergelantungan di sekitar Ka'bah sekalipun, halal darahnya untuk ditumpahkan. Jadi kalau siapa umat Islam yang mendapatkan Ikrimah, bunuh. Perintah Nabi, ya kawan. Nah, akhirnya apa? Ikrimah melarikan diri dari Mekah. Nah, begitu melarikan diri dari Mekah sampai ke Jeddah, sampai di pinggir laut, saudara, dia kebingungan. Nah, sementara istrinya di kota Mekah sudah masuk Islam. Istrinya kejar sang suami. Begitu dikejar, dibujuk. Mau lari kemana? Kota Mekah sudah takluk. Kota Mekah sudah dikuasai oleh umat Islam. Oleh Nabi dan seluruh pengikutnya. Lebih baik kau kembali
lebih baik kau masuk Islam. Sang suami bertanya, apa Muhammad mau terima aku masuk Islam? Karena memang kejahatan dia terhadap Nabi udah luar biasa. Akhirnya kata sang istri, nanti aku yang akan bicarakan dengan Nabi. Insya Allah Nabi akan menerima. Kemudian sang istri menemui Nabi. Sang istri menceritakan bahwa Ikrimah bertobat, ingin masuk Islam, ingin mengucapkan syahadat. Kemudian Nabi terima. Nabi berikan jaminan keamanan. Kalau begitu, ajak kau punya suami kembali ke kota Mekah, masuklah Islam, dan aku jamin bahwa tidak akan ada yang mengganggunya. Nah, yang ingin saya garis bawahi bukan itu. Begitu Ikrimah sedang dalam perjalanan menuju kota Mekah. Di kota Mekah ini sahabat juga menunggu. Apa pesan Nabi? Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, kalau nanti Ikrimah datang, jangan kau hina ayahnya. Jangan kau cerita tentang ayahnya. Jangan. Nah, sebab kata Nabi, kalau engkau itu mencaci maki orang yang sudah meninggal dunia, dia punya anak nanti akan sakit hati. Padahal ayahnya siapa tadi? Abu Jahal. Abu Jahal berhak untuk disatab. Abu Jahal berhak untuk dilaknat. Tapi Nabi pesan, kau jangan laknat Abu Jahal depan anaknya. Walau bagaimanapun juga Ikrimah itu anaknya. Jangan kau sakiti hatinya. Karena Ikrimah sudah masuk Islam jadi saudara kita. Subhanallah. Ini yang saya ingin pakai. Andai kata ibu bapak Nabi kafir, sebagaimana keyakinan sekelompok orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa dia nggak jaga perasaan Nabi? Andai kata itu kafir, jaga perasaan Nabi, jaga hati Nabi. Nabi telah berjasa kepada engkau memperkenalkan Islam. Kok tega kau hina ibu bapak Nabi di atas mimbar, di televisi, di medsos, dengan mengatakan ibu bapak Nabi musyrik, kafir, ahli neraka. Kurang ajar. Jaga perasaan Nabi. Ini Ikrimah, bapaknya Abu Jahal. Yang umat Islam melaknat itu Abu Jahal ya kan. Semua melaknat. Tapi karena si anak masuk Islam, Nabi pesan, jaga dong perasaan anaknya. Jaga perasaan anaknya. Karena sabul amwat, saudara, itu tidak akan sampai kepada amwat. Tapi akan yu'dil ahya. Yaitu akan menyakiti orang yang hidup. Makanya para ulama Ahlus Sunnah mengingatkan saudara, hati-hati bicara tentang ibu bapak Nabi. Saya terima kasih kepada rombongan dari Madura. Tadi dalam sekian banyak bait syairnya juga menceritakan tentang keutamaan Sayyidah Aminah radhiyallahu anha wa alaihas salam. Amin ya rabbal alamin. Ini yang saya mau sampaikan. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Saya mau tanya semua di sini, cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasul, cinta kepada orang tua Nabi, siap menjaga kehormatan Nabi, siap menjaga kehormatan kedua orang tua Nabi. Takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Hanya itu saja yang saya mau sampaikan ya ikhwan.